Hai semuanya, balik sama Arik. Selamat datang di bagian ke-8 series operating system. Dan di bagian ke-8 ini aku akan coba membahas mengenai storage dan file system management. Mungkin aku akan bagi materi ini menjadi dua bagian. Di bagian yang pertama kita akan fokus ke storage ya. Dan di bagian yang kedua kita fokus ke file system management beserta demo file system di environment Linux ya. Nah, untuk bagian pertama ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah introduction ke storage system. Di sini kita akan cari tahu apa sih itu storage system dan bagaimana perannya di OS. Lalu yang kedua itu adalah tipe-tipe storage di operating system. Jadi storage itu punya banyak tipe ya, dan tipe-tipe ini bisa dilihat dari berbagai aspek juga. Lalu berikutnya ada storage hierarchy. Di sini kita cari tahu bagaimana sih hierarki storage dalam OS itu seperti apa ya, tersusun seperti apa. Kita bisa lihat dari kecepatan read-write-nya ke storage, ke memori. Kita bisa lihat dari harganya, dari kapasitas storage-nya, dan macam-macam ya. Dan lalu di bagian terakhir itu kita akan bahas terkait storage attachment. Storage attachment ini adalah tentang bagaimana suatu storage itu bisa di-attach ke suatu komputer ya, atau server. Dan bagaimana si operating system bisa mengenali storage tersebut. Di sini ada host attach, lalu ada network attach ya. Di sini kita akan bahas juga nanti NAS sama SAN ya. Ini salah satu struktur storage yang cukup sering dipakai di enterprise, di industri saat ini ya, NAS sama SAN. Lalu kita bahas juga terkait cloud storage. Oke, langsung aja kita ke bagian pertama, ke introduction to storage system. Storage pada sistem operasi itu adalah media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh perangkat komputer. Nah, sistem operasi itu menggunakan storage untuk mengelola operasi data secara efisien melalui fitur-fitur seperti memory management. Jadi OS itu mengelola bagaimana data dan instruksi itu dialokasikan ke RAM, dan kapan data atau instruksi itu dialokasikan ke secondary storage ya. Lalu di sini ada file system management juga. OS itu akan mengelola bagaimana data itu disimpan dan diambil dalam bentuk file dan folder, termasuk pengelolaan direktori dan metadata. Jadi tidak hanya dia mengelola data ya, OS itu juga bisa mengenerate metadata. Metadata itu adalah data tentang data ya. Kalau teman-teman buka My Computer, teman-teman klik kayak propertiesnya, nah itu contoh metadata ya di situ. Jadi informasi seperti metadata ini dan direktori itu diatur di OS juga gitu. Lalu berikutnya ini ada I/O operation. OS itu mengelola I/O antara aplikasi, storage, dan perangkat keras, termasuk buffering dan caching untuk mempercepat akses data. Jadi ketika ada suatu storage baru ya, di-attach ke komputer, nah proses input-output operationnya itu dikelola juga oleh OS ya. Misalkan teman-teman masukin storage baru ya, misalnya USB gitu, dicolok ke laptop. Nah, proses I/O dari USB ke si komputernya itu dikelola sama OS juga, udah di-provide ya. Next ini adalah tipe-tipe dari storage pada operating system. Yang pertama aku coba bagi tipenya berdasarkan kemampuan menyimpan data saat tidak ada aliran listrik ya, atau tidak ada daya. Kalau dari aspek ini kita bagi memori itu jadi dua ya, jadi volatile memory dan non-volatile memory. Nah, volatile memory ini adalah jenis memori yang kehilangan semua data yang disimpan ketika daya dimatikan. Jadi ketika komputernya mati gitu ya, nggak dialirin listrik lagi, itu otomatis data yang tersimpannya akan hilang. Memori ini umumnya memiliki akses yang sangat cepat sehingga sering digunakan sebagai penyimpanan sementara untuk data yang aktif digunakan oleh sistem. Karena performance-nya bisa cepat, bisa untuk penyimpanan sementara ya. Contoh itu ada RAM sama cache memory. Cache memory itu adalah memori yang ada di CPU ya, teman-teman kalau tahu dia ada 3 level ya. Jadi ada level 1, level 2, sama level 3 ya. Jadi L1, L2, sama L3 CPU-nya itu berapa, biasanya gitu. Lalu selanjutnya ada non-volatile memory.
ini ada jenis memori yang mempertahankan data yang disimpan meskipun dayanya dimatikan. Jenis memori ini tuh ideal untuk penyimpanan jangka panjang karena tidak memerlukan daya untuk mempertahankan data. Contohnya itu adalah hard disk ya, HDD atau SSD. Jadi non-volatile ini biasanya kita sebutnya storage ya kalau di server. Kalau yang volatile memory itu sebutnya memory. Jadi storage ini buat nyimpen data ya, dan datanya itu bersifat persisten, jadi meskipun listriknya itu dimatiin dia tetap tersimpan. Mungkin data archive atau data-data backup ya. Nah, next kita bagi tipe storage berdasarkan si storage hierarchy ya. Yang pertama itu adalah primary storage. Primary storage ini adalah penyimpanan yang langsung diakses oleh CPU untuk mengambil data dan instruksi yang aktif dalam proses komputasi. Nah, penyimpanan ini tuh sangat cepat tetapi memiliki kapasitas terbatas dan bersifat volatile. Jadi si primary itu sifatnya volatile ya, kayak gini ya. Nah, contohnya itu adalah RAM dan cache memory yang tadi. Lalu berikutnya ini ada secondary storage. Secondary storage ini adalah media penyimpanan permanen yang tidak terhubung langsung dengan CPU. Nah, secondary storage ini digunakan untuk menyimpan data jangka panjang ya, seperti data aplikasi, dokumen, dan data sistem operasi. Untuk secondary storage ini, dia sifatnya non-volatile ya. Contohnya yang tadi juga ya, hard disk sama SSD. Nextnya ini ada tertiary storage. Ini adalah penyimpanan tersier yang sering digunakan untuk keperluan backup dan archiving, menyimpan data yang jarang diakses tetapi masih perlu disimpan dalam jangka panjang ya. Contohnya ada magnetic tape sama optical drive. Ini biasanya data-data yang ada di DWH ya, kalau teman-teman tahu tuh. Data warehouse atau ada di big data gitu ya. Data-data let's say data-data yang udah lama gitu ya, data transaksi 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, kalau masih disimpan biasanya di tertiary storage gitu. Lalu tipe yang terakhir ini ada network storage. Network storage ini mengacu pada penyimpanan data yang diakses melalui komputer network ya. Biasanya digunakan untuk kolaborasi atau data centralization. Nah, contoh dari network storage ini ada NAS sama ada SAN ya. NAS, SAN sama cloud storage. Jadi dia berbeda dengan tipe data yang lain ya, yang biasanya langsung dicolokin ke server ya atau ke komputer. Kalau network storage ini diaksesnya melalui dedicated network ya, atau ada network khusus gitu buat connect ke server storage-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada contoh ya dari storage. Yang gambar sebelah kiri ini gambar RAM ya. Ini dia adalah volatile. Dan yang sebelah kanan ini ada hard disk sama SSD ya. Ini dia non-volatile ya. Oke. Nah, next ini ada storage hierarchy. Bisa teman-teman perhatiin di sini, ini ada tingkatannya storage ya. Paling bawah itu ada tertiary storage atau backup device. Yang kedua itu ada secondary storage. Contohnya itu ada hard disk, SSD. Naik lagi tingkatannya itu ada main memory ya, atau RAM ya, random access memory. Naik lagi itu ada CPU cache ya, L1, L2, L3. Dan yang paling atas itu adalah CPU register. Dan di hierarki ini teman-teman bisa perhatiin ya, semakin dia ke atas itu aksesnya itu semakin cepat ya, akses untuk read dan write ke storage-nya. Tapi capacity yang dimiliki oleh si storage-nya itu semakin rendah biasanya. Sementara itu semakin ke bawah itu proses retrieval datanya, read-write datanya itu biasanya semakin lambat. Tetapi capacity yang tersedia itu semakin besar. Dan biasanya harga per kapasitinya ya, itu dia semakin atas tuh semakin mahal ya. Jadi makin ke atas itu dia semakin mahal, sementara itu makin ke bawah dia itu makin murah ya. Nah, di sini di sebelah kanan teman-teman juga bisa perhatiin ada beberapa level ya, level 0, 1, 2, 3, dan 4.
Untuk level 0 dan 1 dia itu on chip CPU, jadi dia langsung dedicated ke CPU-nya langsung ya, nempel ke CPU-nya langsung. Dan ini bersifat volatile. Jadi kalau seandainya kita matiin komputernya atau servernya, data yang kesimpan di level 0, 1, dan 2 ini akan hilang gitu ya. Sementara itu untuk level 3 dan level 4 ini sifatnya non-volatile. Jadi datanya itu akan persisten, datanya akan tetap terjaga meskipun kita matiin ya, let's say server atau komputernya. Dan ini emang biasanya buat storage ya. Jadi kurang lebih hierarki dari storage itu seperti itu. Nah, next kita bahas terkait storage attachment. Komputer itu dapat mengakses penyimpanan dengan 3 cara utama. Itu ada host attach, network attach, dan ada cloud storage. Masing-masing cara ini memiliki karakteristik, kegunaan, dan kebutuhan infrastruktur yang berbeda. Mungkin nanti kita akan coba bahas satu-satu dan perbandingan ya dari ketiga cara ini. Yang pertama itu ada host attach. Ini adalah perangkat penyimpanan yang terhubung langsung ke komputer atau server. Jenis penyimpanan ini sering juga disebut sebagai DAS ya, atau Direct Attached Storage. Karena penyimpanannya itu tidak bergantung pada jaringan untuk akses data. Contoh itu ada HDD, SSD, sama USB ya. Nah, kelebihan si host attach ini adalah kecepatan akses yang tinggi, karena dia nggak perlu lewat suatu network ya. Jadi datanya itu bisa langsung diakses ke device-nya. Otomatis lebih cepat ya, nggak ada latensi di sini. Lalu berikutnya itu ada terkait keamanan, karena dia nggak lewat ke network datanya, jadi risiko pencurian data atau serangan cyber tentu aja berkurang ya. Jadi nggak ada middleman yang bisa penetrate via network ya, kalau dia langsung direct attach. Untuk kekurangannya yang pertama itu akses yang terbatas. Hanya perangkat atau komputer yang terhubung secara langsung yang dapat mengakses data, sehingga sulit untuk kolaborasi. Di sini misalnya teman-teman colok USB gitu ya ke laptop, otomatis yang bisa akses data ke USB tersebut hanya laptop yang dicolok ya, laptop lain itu nggak bisa. Jadi bisa bilang cukup sulit gitu kalau mau kolaborasi. Lalu berikutnya adalah kurang fleksibel. Jadi perangkat ini hanya terpasang ya pada satu komputer, dan penambahan kapasitasnya itu bisa terbatas ya. Contoh teman-teman beli USB yang 64 GB gitu ya. Nah, ini udah nggak bisa di scale up lagi ya. Sangat sulit gitu mau melakukan scalability atau baik secara horizontal atau vertikal. Karena port di satu laptop itu terbatas, dan capacity di USB-nya juga udah fix gitu. Misalnya kalau 64 GB ya udah 64 GB aja gitu. Nah, next kita bahas terkait Network Attached Storage ya, atau NAS. Kalau yang sebelumnya kan ini di attach secara langsung, kalau ini dia via network. Jadi NAS ini adalah perangkat penyimpanan yang dihubungkan ke local area network ya, ke LAN, sehingga dapat diakses oleh beberapa komputer atau perangkat dalam jaringan tersebut. Nah, NAS ini biasanya memiliki sistem operasi sendiri yang memungkinkan kontrol file dan akses melalui protokol jaringan. Jadi di sini teman-teman bisa perhatiin klien yang akses ke NAS itu dia macam-macam ya. Di sini bisa server lain, atau bisa juga end user. Untuk terhubung ke NAS server, di sini klien yang mau akses datanya itu perlu lewat LAN dulu ya, atau WAN gitu ya, Wide Area Network atau Local Area Network. Baru dia bisa retrieve data dari NAS server. Nah, salah satu yang jadi permasalahan di arsitektur yang seperti ini adalah itu ada kemungkinan terjadi bottleneck ya di LAN-nya ini. Karena kita perlu LAN untuk akses ke si NAS-nya. Dan kecepatan retrieve ke NAS server ini bergantung pada kecepatan internet di LAN ini. Jadi ada kemungkinan bottleneck di network. Nah, lalu apa sih keuntungan pakai NAS? Yang pertama itu ada akses bersama. Banyak perangkat itu dapat mengakses data yang sama melalui jaringan yang memudahkan kolaborasi dan penggunaan bersama. Jadi karena dia itu
bisa diakses multiple client ya, satu server. Jadi multiple client ini bisa kolaborasi untuk akses satu file yang sama gitu ya. Karena dia accessible, yang penting satu LAN aja gitu, connect. Yang kedua ini adalah penyimpanan terpusat ya. Jadi penyimpanan tuh berada di satu lokasi sehingga lebih mudah untuk mengelola, mencadangkan, dan mengatur keamanan data. Jadi karena dia konsepnya tuh mirip kayak share folder gitu ya, mirip kayak Google Drive, tapi dia adanya di local server. Kalau kita ingin melakukan update data gitu ya, misalkan teman-teman punya file A gitu ya, punya file A dan file A ini mau diupdate ke seluruh komputer, teman-teman cukup taruh itu di NAS dan teman-teman update file A-nya itu yang ada di NAS. Jadi nanti ketika komputer lain mau nge-retrieve datanya, itu si file A ini udah latest update gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi lebih mudah untuk kelola datanya, karena cuma ada satu version. Lalu selain itu keuntungannya itu adalah skalabilitas. NAS itu dapat diperluas dengan menambah kapasitas atau perangkat NAS lain ke jaringan. Jadi lebih mudah ya untuk melakukan terutama horizontal scalability. Kita tinggal tambahin aja nih NAS server baru yang storage-nya lebih besar gitu. Nah di sini kita tambahin NAS baru gitu. Otomatis memorinya nanti akan bertambah. Nah, itu terkait kelebihannya. Untuk kekurangannya itu yang pertama adalah kecepatannya itu bergantung pada network ya. Performa akses data tergantung pada kecepatan dan kondisi jaringan. Ini aku pernah ngalamin ya. Biasanya teman-teman kalau taruh image suatu aplikasi di NAS dan image aplikasinya itu besar ya, misalkan 10 GB gitu ya. Akses untuk upload atau download file image-nya itu bergantung banget sama kecepatan internet yang kalian pakai, kecepatan LAN-nya ya. Kalau LAN-nya itu lambat, itu otomatis proses retrieval dan proses upload download data itu akan semakin lambat juga ke NAS-nya. Kalau lebih seperti itu. Next itu ada terkait biaya infrastruktur. NAS ini memerlukan investasi network infrastruktur yang lebih kompleks ya dibandingkan yang direct attached storage tadi ya. Dia nggak perlu network dan butuh juga biaya maintenance tambahan. Kalau lebih seperti itu. Nah, next ini masih terkait network attached storage juga. Selain ada NAS, itu kita juga ada yang namanya SAN ya, Storage Area Network. Nah, SAN ini adalah jaringan berkecepatan tinggi yang menyediakan akses langsung ke block storage untuk beberapa server. SAN berfungsi sebagai penyimpanan yang terpisah dari jaringan utama sehingga mendekatkan penyimpanan ke server yang membutuhkan akses cepat. Nah, kalau teman-teman perhatiin, kalau NAS itu kan dia bisa diakses sama klien ya. Jadi end user itu bisa langsung akses dan bisa juga diakses sama server lain. Untuk SAN ini dia itu aksesnya hanya via server aja ya. Jadi biasanya aplikasi yang butuh kecepatan yang tinggi ya, input output yang tinggi, itu running di server dan server yang running aplikasinya dikonekin ke SAN gitu. Dan SAN ini punya akses block level storage ya. Jadi bukan file level storage, dia bisa langsung akses si storage array-nya. Analoginya itu kalau pakai SAN kita kayak colok USB ke si servernya ya. Sedangkan kalau NAS itu kita connect ke share folder. Kalau share folder kan otomatis si file system itu udah ada gitu ya dari NAS. Sementara kalau block level storage, file systemnya ngikutin yang ada server gitu. Di sini teman-teman bisa perhatiin ya. SAN ini itu dia ada dedicated network yang connect langsung ke si storage array. Storage array ini kayak hard disk penyimpanannya gitu ya. Karena dia punya dedicated network, otomatis performance si SAN ini jauh lebih cepat dibandingkan performance si NAS ya yang sebelumnya. Kalau NAS ini kan dia harus lewat LAN dulu nih, dan ini kemungkinan bottleneck-nya tinggi. Tapi karena di SAN ini dia bikin, dia nggak ada LAN lagi kan dari server ke storage ya. LAN-nya cuma buat retrieval dari klien ke servernya aja gitu. Tapi processing datanya itu dilakukan di sini ya, di server sama storage array-nya. Karena dia nggak ada, dia pakai dedicated network khusus ya, performance-nya tentu akan jauh lebih bagus dibandingkan NAS.
Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu adalah performa tinggi, menggunakan koneksi berkecepatan tinggi ya, seperti fiber channel, sehingga ideal untuk aplikasi intensif I/O. Biasanya aplikasi yang perlu database ya, perlu TPS tinggi itu pakai SAN biasanya. Yang kedua itu ada reliability dan scalability, mendukung redundansi seperti file over otomatis dan sangat scalable. Karena di sini ada multiple server dan multiple storage array, tentu aja dia itu bisa support fault tolerant ya. Jadi kalau ada salah satu server yang down atau ada storage array yang down, itu bisa di recover sama storage array yang lain. Lalu ini ada block level access, jadi ideal untuk aplikasi yang membutuhkan akses cepat dan fleksibel dalam pengelolaan file. Untuk kekurangannya itu adalah kompleksitas dan biaya yang tinggi ya. Infrastruktur SAN yang kompleks memerlukan device khusus dan dedicated network ya. Jadi biaya implementasinya jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita pakai NAS. Nah, ini ada tabel perbandingan ya antara NAS sama SAN. Kita lihat dari berbagai aspek ya, dari jenis akses, protokol, kinerja, main usage, biaya, dan skalabilitas. Mungkin di sini teman-teman bisa pause videonya untuk baca sendiri aja ya, perbedaannya seperti apa. Tapi kalau dari pengalamanku sih, mungkin dari main usage-nya aja ya. NAS ini tuh lebih fokus untuk file sharing, kolaborasi, dan biasanya untuk data backup ya. Itu cocok ditaruh di NAS gitu. Sedangkan kalau SAN, itu untuk database dan aplikasi dan aplikasi yang intensif ya ke input-output gitu. Oke, next ini kita bahas terkait cloud storage. Cloud storage ini adalah penyimpanan data yang di hosting di remote server dan diakses melalui internet. Nah, penyimpanan ini tuh dikelola oleh cloud service provider ya. Contohnya itu ada AWS, ada Google Cloud, sama Microsoft Azure. Nah, di sini teman-teman bisa perhatiin ya. Ini ada dua gambar terkait cloud storage arsitektur. Gambar yang sebelah kiri ini ada cloud storage arsitektur secara umum ya. Di sini ada user yang akses ke cloud storage-nya. Dan di sini ada internet ya, yang menghubungkan user ke si cloud servernya. Lalu di cloud server ini ada 3 bagian ya, ada front end, storage logic, sama back end. Bentar, mungkin aku jelasin satu-satu ya. Front end ini biasanya isinya tuh UI untuk mengelola file. Kita bisa upload file, kita bisa download file, kita bisa lihat metadata terkait file ya, itu di front end. Sama biasanya kita bisa melakukan export API ya. Export API. Kalau mau lihat API buat hit ke cloud servernya, biasa dari front end itu disediain ya. Lalu nextnya ini ada storage logic. Storage logic ini kayak semacam middleware-nya sih sebenarnya. Biasanya di sini tuh ada logic terkait data replication ya. Data replication ini itu biasanya dipakai untuk biasanya dari main server cloud ya, dia untuk melakukan backup ke node server yang lain, itu datanya bisa direplicate ya, supaya kalau main servernya itu down, server yang fault tolerant atau server backupnya itu bisa ready ngeload data yang paling baru, pakai direplicate, di copy datanya. Nah, lalu di sini ada backend storage, ini lebih ke physical storage-nya sih sebenarnya. Physical storage, jadi tempat penyimpanan storage-nya, dan mungkin mereka juga bisa implement internal protokol supaya bikin si storage-nya itu lebih efisien. Kurang lebih seperti itu strukturnya untuk si cloud. Nah, gambar yang sebelah kanan ini adalah contoh arsitektur cloud yang sudah di-improve ya scalability-nya. Di sini teman-teman bisa perhatiin ya, dari user ini akses ke cloud-nya itu via internet. Dan di sini contohnya udah cukup scalable ya, dia pakai 3 node server.
untuk backup datanya. Let's say ini 1 ya. 1, ini 2, ini 3. Server yang satu ini main servernya ya. Jadi user redirect langsung ke main server, dan dari main server dia akan melakukan data replication ke node server yang lain. Jadi datanya itu direplicate ya. Kalau ada perubahan di sini, nanti perubahannya itu akan direplicate ke node server yang lain supaya node server yang lain itu dapat data yang paling latest. Lalu berikutnya ini ada selain ada proses replication, bisa ada proses migration juga. Migration itu biasanya kalau kita mau pindah ke server yang baru ya. Misalkan kita melakukan update OS atau ada upgrade version gitu ya. Kita melakukan data migration. Nah, di internet ini biasanya user itu akan diarahkan ke cloud server yang paling dekat secara geografis ya. Kenapa gitu? Tujuannya adalah untuk meminimalkan RTT. RTT ini adalah round trip time ya. Jadi kayak latency networknya itu diminimalin lah supaya akses ke servernya itu bisa jauh lebih rendah latensinya. Kurang lebih seperti itu strukturnya. Oke, ini ada kelebihan dan kekurangan terkait cloud storage. Kelebihannya itu adalah fleksibilitas dan skalabilitas tinggi. Jadi cloud itu menawarkan kapasitas penyimpanan yang hampir tak terbatas, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Lalu berikutnya ini bisa diakses dari mana saja. Jadi selama ada koneksi internet, cloud itu harusnya mudah diakses ya. Beda sama kayak LAN sama NAS tadi ya. Kalau ini kan dia perlu local area network nih, jadi nggak bisa sembarangan. Biasanya teman-teman perlu connect ke VPN ya buat akses ke sini. Lalu berikutnya ini ada biaya infrastruktur yang rendah. Biaya infrastrukturnya cenderung lebih rendah dibandingkan teman-teman beli NAS server sendiri ya, atau beli SAN server sendiri. Karena kalau kita pakai cloud itu kita nggak perlu beli hardware-nya, kita tinggal bayar langganannya atau subscription-nya. Nah, itu kelebihannya. Kalau untuk kekurangannya itu yang pertama ketergantungan pada koneksi internet ya. Tentu aja kalau kita mau akses ke cloud storage itu perlu akses ke internet. Kalau nggak ada internet ya otomatis kita nggak bisa punya akses ke data-data kita. Nah, akses ke cloud storage ini juga bisa terhambat ya kalau koneksi internet kita itu lambat atau tidak stabil ya. Jadi proses retrieval datanya akan jadi semakin lama. Lalu berikutnya ini ada terkait keamanan dan privacy. Karena data itu disimpan di remote server, user itu perlu ngerti ya keamanan dan kepatuhan privasi dari si cloud service provider ya. Ini biasanya relate kalau teman-teman kerja di perbankan gitu ya, atau di lembaga keuangan, di fintech. Itu kalau di Indonesia itu ada aturannya ya. Ada UU ITE-nya yang mengatur kalau data-data nasabah itu tidak boleh di hosting di public cloud gitu ya. Selain nggak boleh di hosting di public cloud, biasanya nggak boleh juga di hosting di private cloud yang tempat servernya itu lokasinya di negara lain gitu ya. Jadi misalkan teman-teman mau sewa private cloud di Singapura, tapi teman-teman kirim data nasabah ke situ, itu harusnya nggak boleh sih. Kalian harus on-premise di wilayah kedaulatan Indonesia gitu. Lalu berikutnya ini ada biaya berkelanjutan. Meskipun dia biaya infrastrukturnya cenderung lebih rendah dibanding beli server sendiri, tapi biasanya biayanya itu berkelanjutan ya, karena layanan cloud itu biasanya dia subscription base, jadi berbasis langganan. Jadi kita terus-terusan bayar gitu ya, bisa per bulan atau per tahun. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu dulu dari aku terkait storage dan file system management di bagian pertama. Thank you teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, kalian boleh bantu aku untuk subscribe channel ini ya. Thank you semuanya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.